Hanya satu cara untuk mengubah hidup. James Allen. Buat yang belum tahu, dia adalah penulis buku As a Man Thinketh yang ditulis pada tahun 1902. Bisa dibilang pemikirannya dalam buku ini akhirnya menjadi pelopor dan kemudian diikuti oleh pemikir-pemikir lain setelah dia seperti Napoleon Hill, kemudian Dale Carnegie, dan pemikir-pemikir modern hingga hari ini. Jadi apa sih sebenarnya ide dia yang kemudian menjadi pedoman untuk pemikir-pemikir sesudahnya? Menurut James Allen, ketika manusia diciptakan, Tuhan atau alam semesta menciptakan manusia dengan keistimewaan, yaitu takdir manusia itu ditentukan selain oleh Tuhan juga oleh manusia itu sendiri. Nah, takdir kita ditentukan oleh pilihan-pilihan kita. Makanya ada konsep surga dan neraka untuk menunjukkan bahwa manusia selalu punya pilihan. Dan pilihan kita itu ternyata tergantung dari bagaimana kondisi kita. Kondisi kita ditentukan oleh karakter kita. Dan karakter kita ternyata ditentukan oleh pikiran kita. Jadi kesimpulan James Allen adalah pikiran kita menentukan karakter, kondisi, pilihan, dan akhirnya menentukan takdir kita. Nah, menurut James Allen, Tuhan menciptakan kita dengan dua dunia, yaitu dunia fisik, ya kita bisa lihat keluar gitu ya, ada tubuh kita, ada pohon, ada matahari, ada bumi, itu dunia fisik yang ada di luar, dan ada dunia yang di dalam, yaitu dunia pikiran kita. Berbeda dengan binatang, manusia diberikan kelebihan untuk menguasai dunia dalam, sementara dunia luar itu banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan, seperti cuaca, kemudian musibah, kemudian kecelakaan, kita kena penyakit atau segala macam. Tapi yang jelas Tuhan memberikan satu dunia untuk kita yang bisa kita gunakan, kita kuasai sepenuhnya. Kita menciptakan apapun bisa di situ, yaitu dunia pikiran kita. Nah, cara kerja dua dunia ini sama-sama memenuhi hukum alam yang sederhana dan tidak pernah berubah, yaitu apa yang kita tanam itu yang kita terima. Jadi kalau kita menanam pikiran baik, tindakan baik, kita akan menerima hasil yang baik. Jadi kalau kita misalkan menanam pohon di dunia fisik, kita akan mendapatkan pohon, mendapatkan bunga, dan mendapatkan buah. Begitu juga kalau kita menanam bangkai atau menyimpan bangkai di dunia fisik, kita akan dapat bau gitu. Nah, kalau di dunia pikiran, kita juga sama. Kalau kita menanam hal yang baik, yang positif, kita akan menerima hal yang positif. Kita dapat pohonnya, dapat bunganya, dapat buahnya. Begitupun kalau kita menyimpan bangkai di dalam pikiran, kita akan mendapat baunya, mendapat penyakitnya. Nah, hukum alam yang seperti apa sih? Nah, hukum alam itu menurut James Allen punya dua prinsip dasar. Yang pertama adalah dia berlaku adil. Jadi siapapun yang berusaha akan mendapatkan. Jadi siapapun yang berusaha akan mendapatkan. Mau dia orang baik, orang jahat, asal dia berusaha, dia mendapatkan. Tapi untungnya ada prinsip yang kedua, yaitu hukum alam selalu memihak pada yang benar. Jadi kalau ada orang sukses atau dapat rezeki dari korupsi atau mencuri, oke, dia tetap dapat rezekinya karena ada prinsip keadilan. Tapi ada prinsip yang kedua, yaitu kebenaran. Jadi kalau dia mendapatkan kesuksesan atau rezeki itu dari cara yang tidak benar, maka alam akan berusaha untuk mengembalikan keseimbangan. Entah nanti dia akan mendapat kesulitan atau mendapat musibah, entah bagaimana caranya, itu akan kembali ke keseimbangan. Nah, bagaimana dengan orang baik yang tidak dapat rezeki atau tidak sukses? Nah, harus dilihat dari dua sisi, yaitu pertama prinsip keadilan, apakah dia sudah melakukan usaha yang sesuai untuk mendapatkan keberhasilan. Kalau dia sudah berusaha, pasti dia akan dapat keadilan, dia akan dapat apa yang diupayakan. Prinsipnya ini persis seperti rezeki dan berkah. Jadi siapapun asal berusaha itu bisa dapat rezeki.
itu prinsip keadilan. Siapa yang berusaha akan mendapat rezeki. Tapi prinsip berkah itu adalah siapa yang berpihak pada kebenaran itu akan dapat berkah. Tidak peduli rezekinya banyak atau sedikit. Nah, orang baik yang berusaha itu dia akan dapat rezeki dan berkah. Orang yang tidak baik tapi dia berusaha, gitu dia dapat rezeki tapi tidak berkah. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak baik dan tidak berusaha? Ya, dia sudah tidak dapat rezeki juga tidak berkah. Lalu bagaimana kita bisa menggunakan hukum alam ini untuk menentukan takdir kita? Nah, yang pertama kita harus ingat bahwa kita manusia dan bukan mesin, bukan robot. Jadi kita punya pikiran. Nah, selama ini yang kita anggap pikiran adalah yang kita sadari. Jadi kita selalu bertanya, ya, kenapa saya nggak bisa ini, kenapa saya nggak bisa itu, kenapa saya suka menunda, kenapa saya suka malas, kenapa saya nggak bisa bangun pagi, kenapa saya nggak bisa berat badannya turun, misalkan. Kenapa saya nggak bisa olahraga, dan banyak sekali yang lainnya. Itu adalah pikiran sadar kita yang selalu bertanya, kenapa? Padahal yang sebenarnya terjadi adalah tindakan kita, ya, kondisi kita itu ditentukan oleh pikiran bawah sadar kita. Ini menurut James Allen, ya. Dan yang berfungsi seperti magnet ini adalah pikiran bawah sadar kita. Pikiran bawah sadar kita akan menarik hadiah atau musibah. Ya, jadi kita menarik dua hal, yang kita sukai dan yang kita benci. Jadi semakin kita suka sesuatu, kita akan semakin sering ketemu, sering mendapat, sering melihat, gitu ya. Dan kalau kita sangat benci sesuatu, itu kita akan semakin sering lihat, semakin sering ketemu, gitu ya, akan semakin sering mendapat. Kita adalah pikiran kita. Jadi maksudnya, tadi pikiran bawah sadar kita itu tergantung. Kita sering tanam pikiran jelek, ya, isinya badai terus, atau isinya yang baik-baik, yang cerah, yang indah, gitu ya. Karena ini akan semakin kita tanam, itu akan mempengaruhi hasilnya. Kalau kita sering berpikiran jelek, itu kita menanam hal-hal yang jelek. Akhirnya kita akan mendapat musibah. Ya, karena kita semakin sering menarik, kita semakin memperhatikan yang buruk. Semakin kita berpikir buruk, semakin kita melihat yang buruk, kita akan mendapatkan hal yang buruk. Sebaliknya, kalau kita semakin berpikir yang baik, itu kita akan mendapat hal-hal yang baik. Kenapa begitu? Karena semua pikiran kita akan tertanam di pikiran bawah sadar kita, dan pikiran bawah sadar kita itu akan mewujudkannya di dunia fisik. Nah, sebenarnya pemikiran James Allen ini bukanlah pemikiran yang mistik atau pikiran yang gaib, gitu ya, seperti law of attraction. Enggak, ya, sebenarnya dia logis-logis aja, gitu, karena apa yang kita pikirkan itu akan kita perhatikan. Jadi apa yang kita tanam di pikiran bawah sadar kita di dunia pikiran itu akan terwujud dalam dunia fisik, ya. Jadi dua dunia itu saling berkaitan. Nah, keadaan kita itu adalah kita. Jadi maksudnya kalau kita sekarang kena keadaan yang nggak enak, itu kemungkinan besar adalah karena kita sudah menanam pemikiran itu sejak jauh-jauh hari. Nah, menurut James Allen, musibah, keadaan yang tidak enak, kesusahan, itu tidak mengubah orang menjadi lebih buruk, menjadi sedih, atau menjadi berbuat jahat. Enggak, keadaan itu tidak membuat orang berubah. Tetapi keadaan, kesusahan, musibah, itu membuat orang terlihat aslinya. Jadi misalkan, kalau orang lagi kena musibah, dia akan marah-marah, akan dia ngamuk, atau enggak, itu berarti aslinya dia ketahuan. Orang lagi senang kelihatan aslinya jadi sombong atau jadi rendah hati. Jadi keadaan tidak mengubah orang, hanya memperlihatkan watak aslinya, memperlihatkan karakter aslinya. Jadi keadaan kita adalah diri kita. Nah, kita selalu punya dua pilihan. Misalkan kena musibah, kita kena angin topan, kita kena angin, ini kita punya dua pilihan, yaitu menggunakan angin itu untuk tenaga yang mendorong layar perahu kita jadi lebih cepat, atau kita sibuk mencari setan. Nah, kita gunakan angin itu untuk mendorong kemajuan kita, atau kita gunakan angin itu untuk mencari setan.
Kebanyakan orang itu sibuk mencari setan, maksudnya menyalahkan, entah menyalahkan orang lain, menyalahkan pemerintah, menyalahkan keadaan, menyalahkan peraturan, undang-undang. Menurut James Allen ini tidak salah. Kenapa? Karena ya memang pasti ada salahnya pemerintah, pasti ada salahnya undang-undang, pasti ada salahnya cuaca, ada salahnya keadaan, ada salahnya waktu, musim, segala macam, itu pasti ada salahnya. Tapi kalau kita sibuk mencari setan, kita melepaskan kesempatan untuk melaju ya, untuk dapat kesempatan. Karena menurut James Allen ini setiap musibah itu ada dua sisi, yaitu sisi setan ya dan sisi peluang. Jadi sisi kesusahan dan sisi peluang. Kalau dalam Islam itu kan kita selalu dengar dalam setiap kesusahan itu ada kesempatan. Dalam setiap kesusahan ada kemudahan. Dalam setiap kesusahan ada kemudahan. Nah, kalau kita memilih mencari peluang, itu sebenarnya kita sedang menghadapi hidup, gitu ya, menghadapi kenyataan hidup. Nah, tapi kalau kita memilih mencari setan, itu sebenarnya kita berlari meninggalkan realita. Jadi kita kabur dari masalah, dari kenyataan. Karena kita sibuk mencari siapa setannya. Kita selalu punya dua pilihan ini, gitu. Yang mana yang mau kita pilih? Kalau kita sekarang dalam keadaan susah gitu ya, bayangkan, ini menurut saya, bayangkan suatu saat kita dibuatkan biografi. Ya, orang-orang yang sukses, orang-orang yang hidupnya menginspirasi itu dibuatkan biografi. Jadi kalau orang-orang yang punya biografi ya, itu biasanya kalau kita baca kisah hidupnya, ada kesusahan, ada musibah, ada kesulitan, itu biasanya adalah titik baliknya atau adalah hadiahnya. Jadi semua kesusahan itu ada sisi hadiahnya. Kebanyakan kita ketika kena musibah itu kita cuma terima musibahnya aja, nggak pernah ngelihat ada hadiahnya. Nah, orang-orang yang mau menerima hadiahnya, ya dibungkus, dibawa pulang, itu akan menemukan, nah, jalan keluar gitu, menemukan solusi. Bahkan menurut James Allen nih, keadaan kita susah, musibah itu, pintu tertutup, misalkan kita usaha gagal, usaha ini gagal, usaha itu gagal, ngelamar kerja di sini ditolak, kena pecat, atau mau masuk sekolah nggak bisa, atau nggak terima di sini, nggak terima di sana, itu memang bukan jalannya. Jadi memang sebenarnya kita selalu dikasih jalan yang terbaik sesuai dengan diri kita. Misalkan kita bakatnya apa, minatnya apa, terus kemungkinan akan uh, berhasilnya seperti apa, itu ada pintunya gitu, sudah ada pintunya. Alam sudah menyediakan, jadi Tuhan sudah menyiapkan. Kalau kita masuk ke jalan yang salah, itu akan terhalang gitu ya, supaya kita masuk ke jalan yang benar. Nah, tapi masalahnya ketika kita sibuk dengan musibah, kita nggak melihat jalan itu gitu. Kita sibuk mencari setannya, kita sibuk cari setan, akhirnya nggak melihat ada jalan yang memang harusnya kita masuk di situ. Nah, tapi kalau kita mau terima hadiahnya, bungkus bawa pulang, kita akan menerima solusi, menerima jalan keluar. Kita ketemu pilihan-pilihan yang tadinya kita nggak lihat gitu. Dengan mengubah pikiran, kita mengubah dunia kita. Jadi kalau kita kena musibah tadi, kita selalu punya pilihan cari setan atau cari peluang gitu ya. Nah, angin ribut atau cuaca buruk atau musibah kesusahan ini kita bisa pakai untuk mendorong perahu kita, atau kita sibuk tenggelam gitu ya. Masalahnya kalau kita terus-menerus sibuk tenggelam dan minta dikasihani gitu, kita nggak kemana-mana gitu. Justru malah semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam tenggelamnya. Nah, tapi kalau kita fokus bagaimana supaya kapal kita bisa melaju, itu biasanya kita akan ketemu hal-hal yang tadinya kita nggak pernah pikirkan. Menurut James Allen gitu, orang yang sukses itu biasanya karena punya satu hal yang namanya ketenangan. Jadi dia lebih tenang memutuskan, lebih tenang kalau ketemu masalah, lebih tenang kalau ketemu tantangan gitu ya. Dan orang-orang seperti ini biasanya sangat menarik gitu, seperti punya magnet gitu. Dia lebih karismatik gitu ya, orang yang menyenangkan, terus easy going gitu ya, terus sangat percaya diri gitu. Nah, tapi
Sebenarnya orang-orang ini tidak lahir seperti itu. Biasanya orang-orang seperti ini memang mengalami hal-hal yang sangat berat dulunya gitu ya. Kena musibah, kena kesulitan. Jadi mereka memiliki pengalaman di masa lalu biasanya yang tidak mengenakan. Dan dari pengalaman itu mereka belajar banyak gitu, belajar banyak untuk bagaimana akhirnya ketemu satu hal yang namanya ketenangan. Dan ketenangan mereka itu bisa digunakan untuk menghadapi apapun ya sebagai tantangan ya, mau kena musibah, mau kena apa itu mereka semakin tertantang dan termotivasi. Apakah mereka selalu berhasil? Ya enggak, ternyata enggak ya. Tapi sikap mereka membuat mereka tidak cepat putus asa gitu, dan itu penting dalam hidup gitu menurut James Allen. Nah, James Allen sendiri ini fotonya lahir tahun 1864 di Inggris. Dia sendiri sempat mengalami kesulitan, umur 15 tahun dia putus sekolah dan harus bekerja. Kenapa? Karena ayahnya dirampok dan dibunuh. Sungguh pengalaman yang berat sebenarnya untuk anak umur 15 tahun. Dan dia sudah jadi tulang punggung keluarga gitu ya. Karena kejadiannya juga tidak mengenakan gitu. Ayahnya dirampok dan dibunuh. Dan dia bekerja sampai tahun 1902. Saat itu akhirnya dia memutuskan untuk menulis buku, salah satunya As a Man Thinketh, yang merupakan buku kedua dari banyak buku yang ditulisnya, sampai 19 buku dalam 10 tahun.